Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu aplikasi video conference yang bisa kita gunakan, ya, pengganti atau alternatif selain dari Zoom. Selama ini Zoom cukup terkenal untuk kita gunakan sebagai aplikasi video conference. Kalau kita mau buat meeting online ataupun pertemuan online, biasanya digunakan oleh dosen ataupun guru untuk membuat kelas-kelas online. Ada satu aplikasi dari Microsoft, namanya Microsoft Teams. Aplikasi ini mirip seperti Zoom yang bisa kita gunakan untuk video conference. Tapi ada beberapa kelebihan Microsoft Teams ini, ya, dibanding dengan Zoom. Terutama untuk guru ataupun untuk dosen yang punya kelas-kelas online. Nah, untuk guru dan dosen biasanya kelas online itu kan dengan mahasiswa yang sama. Misalnya, saya sebagai dosen, saya memegang satu mata kuliah, di mata kuliah itu mahasiswanya itu-itu saja. Dan Microsoft Teams ini lebih cocok digunakan apabila kita punya kelas-kelas seperti itu. Nah, sedangkan Zoom ini lebih cocok kalau kita mau membuat seperti webinar, ya, ataupun kelas online yang pesertanya itu berbeda-beda setiap meetingnya. Nah, ini cocok kita menggunakan Zoom. Tapi kalau dengan peserta yang itu-itu saja, misalkan dalam satu kelas siswanya itu-itu saja, maka menurut saya Microsoft Teams ini lebih cocok digunakan. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Teams ini. Jadi Microsoft Teams itu bisa kita buka melalui website, misalkan kita menggunakan Google Chrome. Bisa juga kita mendownload aplikasi desktopnya. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini adalah aplikasi desktopnya. Atau teman-teman bisa juga download melalui mobile apps, ya. Bisa di Play Store ataupun di iOS, di Android dan di iOS itu bisa digunakan. Microsoft Teams ini lebih cocok digunakan untuk kita yang punya satu tim tertentu. Misalnya di tempat kerja kita punya tim yang orangnya itu-itu saja, ataupun tadi di kelas-kelas, misalkan di kampus, misalnya dosen yang punya kelas tertentu yang mau membuat kelas online, ataupun guru yang punya siswa-siswa dalam satu kelas yang sama. Nah, ini lebih cocok. Saya akan bahas dulu beberapa fitur yang biasanya saya gunakan di Microsoft Teams ini. Nah, di sini kita punya tim. Di sini contohnya saya punya tim namanya Politeknik Negeri Batam. Di tim ini isinya adalah mahasiswa-mahasiswa. Nah, mahasiswa-mahasiswa tadi saya bagi menjadi kelas-kelas. Misalnya ada mahasiswa yang khusus kelas perancangan kapal 1 di sini contohnya. Kemudian ada kelas khusus untuk mahasiswa di mata kuliah yang lain. Nah, ini orangnya berbeda. Di perancangan kapal 1 dan sistem dan perlengkapan kapal ini dua kelas dengan mahasiswa yang berbeda. Tapi kedua kelas ini itu semuanya adalah tim dari Politeknik Negeri Batam. Nah, beberapa istilah di Microsoft Teams ini adalah tim dan channel. Nah, yang teman-teman lihat di sini ada tulisan Politeknik Negeri Batam, ini adalah tim. Sedangkan di bawahnya ini adalah channel-channel yang kita bisa bagi atau kita bisa buat banyak channel dalam satu tim. Kita bisa menambahkan orang lain ke dalam tim yang kita buat ini. Nah, kita bisa menginvite orang lain menggunakan link, ataupun bisa kita invite menggunakan email. Nah, dua ini yang sering saya gunakan. Kalau kita sudah tahu emailnya, kita bisa invite by email, ya. Kita masukkan email dan namanya. Nah, tapi kalau kita tidak tahu emailnya, ya, misalnya saya mau membuat kelas khusus untuk mata kuliah saya cukup mengirimkan copy link ini, kemudian saya kirimkan ke mahasiswa misalnya melalui WhatsApp, gitu ya. Nanti mereka akan klik link tim ini. Kemudian nanti mereka akan masukkan nama, email, dan mereka juga harus membuat akun di Microsoft Teams. Di setiap satu tim ini kita bisa membuat banyak channel. Di sini kita bisa add channel, ya. Pada saat kita membuat channel ini, kita bisa menambahkan semua tim ke dalam satu channel, atau kita bisa membuat privat, ya. Pada saat kita membuat privat, berarti orang-orang tertentu saja yang bisa kita masukkan ke dalam channel ini. Nah, contoh di sini di satu tim ini, ya. Di satu tim ini ownernya adalah saya sendiri, kemudian member inilah nanti yang bisa kita pisahkan menjadi channel-channel. Jadi di satu channel ini mungkin hanya si A dan si B, kemudian channel satu lagi adalah si C dan si D, misalnya seperti itu. Tapi si A, B, C, D itu harus kita invite dulu ke dalam Microsoft Teams kita atau ke dalam tim kita. Setelah itu baru A, B, C, D tadi kita pisahkan menjadi channel-channel ini, gitu ya. Nah, fitur lain dari aplikasi Microsoft Teams ini adalah pada setiap satu channel ini kita bisa berkomunikasi dengan anggota atau member yang ada di dalam satu channel ini. Misalnya di sini di channel perancangan kapal 1, kalau teman-teman perhatikan pada bagian bawah di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan.
Seperti misalnya fitur chatting di sini, kita bisa mengirim pesan seperti layaknya grup pada WhatsApp ya. Kita bisa chatting, ya macam-macam lah yang bisa kita chatting. Kemudian kita juga bisa mengirimkan attach file, ya berbagai jenis file bisa kita kirimkan di sini. Kemudian kita juga bisa menggunakan emoji atau stiker gitu ya. Kita bisa mengirimkan GIF juga di sini. Fitur yang ada di sini ya hampir sama dengan fitur yang ada di WhatsApp. Nah, yang membedakannya adalah fitur Meet Now ini. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk membuat video conference ya, seperti pada Zoom ya. Kalau pada Zoom kan setiap kali kita mau membuat video conference ataupun meeting, kita harus membuat meeting code. Tapi di aplikasi Microsoft Teams ini, untuk kita melakukan meeting online ataupun video conference, kita bisa langsung melakukan klik Meet Now ini. Kemudian nanti member yang ada di dalam satu channel ini bisa join ke dalam video conference ataupun meeting yang kita buat. Nah, kita akan coba contohkan ya. Nah, di sini saya klik Meet Now. Ya, kita tinggal atur apakah kita mau menggunakan video on atau off ya, ataupun kamera. Kemudian kita klik Meet Now. Nah, seperti ini. Nah, dari sisi member, mereka bisa punya pilihan join seperti ini di dalam membernya mereka. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ya ada pilihan join. Kalau misalkan dari handphone ini ya, ada pilihan join. Member itu bisa langsung klik join di sini. Ya, kemudian mereka juga bisa setting dan mereka bisa klik join now di sini. Di bagian bawah ini ada join now ya. Nah, di sini mereka sudah tergabung, atau member yang ada di dalam satu channel ini sudah tergabung ya. Kalau teman-teman lihat ini dari versi handphonenya seperti ini sebagai member ya. Handphone yang saya gunakan di sini ini sebagai membernya. Nah, di aplikasi Microsoft Teams ini kita juga bisa melakukan screen sharing ya, sama seperti Zoom, Webex ataupun aplikasi video conference yang lain. Nah, di sini ada pilihan untuk screen sharing. Kita tinggal klik screen sharing, kemudian kita tinggal pilih screen mana yang mau kita share. Nah, misalnya saya mau share hanya Explorer saja. Nah, maka nanti yang tampil di member itu hanya screen ini saja gitu. Sama seperti saat kita menggunakan Zoom. Gitu ya. Nah, itu beberapa fitur yang ada di aplikasi Microsoft Teams ini. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat akun di aplikasi Microsoft Teams ini. Ya, bagaimana untuk download aplikasi desktopnya, aplikasi mobilenya. Ya, saya sudah punya dua layar di sini. Yang sebelah kanan nanti teman-teman akan lihat itu adalah emulator Android, di mana kita bisa mensimulasikan membuat akun pada mobile. Kemudian nanti di sebelah kiri ada versi desktopnya. Jadi di video ini saya akan membuat dua simulasi untuk membuat akun ya. Simulasi yang pertama, akun menggunakan atau membuat akun menggunakan versi desktop. Kemudian nanti satu lagi membuat akun menggunakan versi mobile. Ya, kita bisa download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Nah, kita akan coba membuat akun Microsoft Teams dengan dua cara yang berbeda. Kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri ini, saya akan menunjukkan caranya membuat akun melalui desktop. Ya, nanti kita akan download aplikasi desktopnya dan kita akan daftar melalui Google Chrome. Sedangkan yang sebelah kanan ini saya akan menunjukkan caranya membuat akun melalui handphone. Nah, di sini saya punya emulator untuk Android ya. Nah, untuk mengakses Microsoft Teams ini, teman-teman bisa masuk ke website microsoft.com ya. Teman-teman masuk ke website microsoft.com. Kemudian di sini kita bisa pilih All Microsoft ya. Dalam bahasa Inggris biasanya All Microsoft. Saya coba ganti bahasanya dulu ya. Saya gunakan bahasa Inggris aja. Oke, nah di sini di bagian kanan atas ini ada All Microsoft. Kemudian kita lihat di sini ada bagian software, kemudian di sini ada Microsoft Teams. Nah, kita klik Microsoft Teams-nya. Setelah teman-teman masuk ke halaman Microsoft Teams ini, selanjutnya kita ke bagian bawah. Kita bisa lihat di sini Teams Plan ada yang gratis dan ada yang berbayar, tapi di sini kita hanya akan menggunakan yang gratisnya saja. Nah, di sini fitur-fitur gratisnya apa saja teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita langsung aja klik sign up for free.
untuk sign up Microsoft Teams ini kita bisa menggunakan email Gmail atau email yang sudah kita punya, atau kita bisa membuat email yang baru dengan Microsoft Outlook. Nah, di video ini saya akan menunjukkan pada aplikasi desktop atau pada bagian sebelah kiri ini dengan Google Chrome. Saya akan sign up dengan membuat email Microsoft atau email Outlook yang baru. Sedangkan di sebelah kanan ini di bagian emulator ini saya akan menggunakan email existing atau menggunakan email Gmail ya. Nah, kita tidak bisa langsung join ke Microsoft Teams. Kita buat dulu email Outlook-nya di microsoft.com. Saya kembali ke microsoft.com. Kemudian ke bagian kanan atas di sini ada sign in to your account. Dan kita akan buat email Outlook yang baru. Nanti email Outlook ini akan kita gunakan untuk mendaftar Microsoft Teams ya. Nah, di sini saya akan pilih create one. Kemudian get new email address. Nah, saya akan buat email address Outlook yang baru ya. Misalnya hasaputra3@outlook.com, kemudian next. Nah, kemudian kita tinggal create password. Nah, teman-teman bisa klik show password untuk memastikan kalau passwordnya yang dibuat sudah benar atau belum. Nah, sini kita masukkan nama lengkap ya, nama depan dan nama belakang, kemudian Indonesia dan birthday-nya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan captcha. Di sini ada PS, P kecil, V, D, Q, Q, W, V, G, G. Coba. Kita sudah jadi, kita bisa lihat di bagian kanan atas ini account manager. Kita bisa lihat my Microsoft account. Nah, akun Microsoft ini kita gunakan untuk mendaftar ya, akun Microsoft ini kita gunakan untuk mendaftar ke Microsoft Teams nantinya. Oke, saya kembali ke halaman untuk sign up Microsoft Teams tadi ya. Di bagian sign up free ini tadi di halaman Microsoft Teams. Ya, kita sign up. Nah, di sini kita akan sign up dengan email Outlook yang baru saja tadi kita buat ya. hasaputra3@outlook.com. Nah, setelah itu di sini kita pilih for work ya. Jangan memilih for school ataupun for friend. Kita pilih for work saja. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama depan, nama belakang, dan company name. Company name ini bisa kita isi dengan nama tim kita nanti. Misalkan tadi saya sudah punya nama tim Politeknik Negeri Batam, misalkan saya akan buat nama timnya adalah Prodi Kapal misalnya gitu ya, nama timnya. Nah, teman-teman bebas untuk mengganti company name-nya menjadi apa ya. Kemudian country region-nya Indonesia, kemudian kita klik setup teams. Nah, proses daftarnya sudah selesai. Nah, kalau teman-teman sudah download aplikasi Microsoft Teams desktopnya, teman-teman bisa langsung buka open Microsoft Teams. Nah, di sini saya akan anggap saya belum punya aplikasi desktop, sehingga kita harus download dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa download the Windows apps. Teman-teman bisa simpan aplikasi Teams-nya, kemudian nanti tinggal diinstal. Aplikasi Teams ini bisa kita buka melalui aplikasi desktop ataupun di website. Nah, kita akan coba untuk login di keduanya ya. Nah, ini Microsoft Teams kita yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa menginvite ataupun menambahkan tim ke dalam Microsoft Teams yang sudah kita buat. Kita bisa klik invite di sini, invite people. Kita bisa share link tim kita ya, tinggal copy linknya, kemudian kita bagikan ke orang lain atau ke orang-orang yang akan kita invite sebagai member, atau kita bisa menginvite mereka menggunakan email atau invite by email tadi. Untuk mendownload Microsoft Teams ini kita bisa download pada bagian kanan bawah di Microsoft Teams versi web ini ya. Kamu perhatikan pada bagian bawah kita bisa download desktop apps-nya ya. Kita download kemudian nanti kita install, ataupun teman-teman bisa download langsung misalnya melalui Google. Kita akan cari di Google.
tombol sini, teman-teman tinggal klik Microsoft Teams download ya. Nah, ini ada unduh aplikasi desktop dan seluler untuk Microsoft Teams. Nah, teman-teman bisa download di sini ya. Saya sudah menginstal aplikasi Microsoft Teams desktopnya, kemudian saya akan coba untuk login Microsoft Teams desktopnya. Di sini kita cari aja Teams. Oke, nah, kita continue. Nah, kita login dengan email yang sudah kita buat tadi. Ini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, Teams-nya tinggal kita pilih Teams Prodi Kapal yang sudah kita buat tadi. Nah, tampilan antara Microsoft Teams versi desktop dengan web ya tidak ada perbedaan, hampir sama. Nah, di sini kita akan coba, nanti kita akan invite dari member yang kita buat pada aplikasi Android. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita ke aplikasi Androidnya atau ke versi mobilenya. Nah, untuk mendownload Microsoft Teams, kita langsung buka saja Play Store. Ya, di sini kita search atau kita cari Microsoft Teams ya. Nah, Microsoft Teams, kemudian kita install. Di versi mobile ini saya akan coba untuk daftar akun Microsoft Teams ini menggunakan email Gmail ya, atau email Google yang sudah saya punya sebelumnya. Nah, kalau downloadnya sudah selesai, kita klik open. Nah, kemudian kita bisa pilih sign up for free. Teman-teman bisa pilih sign up for free. Nah, untuk sign up-nya kita harus membuka aplikasi Google Chrome atau aplikasi browser di handphone. Nah, di sini kita akan coba untuk daftar Microsoft Teams ini menggunakan email Gmail ya. Misalnya saya menggunakan email Gmail. Kemudian sama, di sini kita pilih forward, kemudian kita klik next. Nah, karena akunnya belum ada, biasanya dia akan meminta untuk create account. Nah, kita akan create account menggunakan email Gmail yang sudah kita buat, yang sudah kita punya sebelumnya. Kemudian kita masukkan password di sini. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya teman-teman diminta untuk memasukkan kode yang dikirim ke email. Nah, selanjutnya kita harus cek ke email Gmail kita untuk mendapatkan kode yang dikirim Microsoft ke email kita. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah kode yang dikirim oleh Microsoft ke email saya 5570. Kita masukkan ke sini 5570, kemudian kita klik next. Nah, kadang-kadang sering bermasalah pada saat kita sign up menggunakan email Gmail. Kita bisa ulangi sekali lagi. Untuk proses sign up-nya atau daftar ke Microsoft Teams menggunakan email Gmail ini. Nah, di sini kita klik next saja. Prosesnya jadi berulang lagi ya. Kadang-kadang kalau kita daftar menggunakan email Gmail ya seperti ini. Kadang-kadang ada errornya atau kadang-kadang ditolak, kemudian kita daftar baru lagi, setelah itu baru diterima. Nah, di sini kita masukkan nama company-nya, misalnya nama saya sendiri aja ya, Saputra, country region Indonesia, kemudian setup Teams. Oke, proses sign up-nya sudah selesai. Di sini karena kita sudah download aplikasi Microsoft Teams-nya tadi, nah kita bisa langsung buka dengan klik open it. Nah, kemudian kita login ke aplikasi Microsoft Teams mobile-nya.
kemudian kita sign in. Nah, tadi kita salah emailnya, coba kita perbaiki lagi emailnya ke email Gmail. Kemudian kita masukkan passwordnya yang sudah kita buat tadi. Oke, proses sign up-nya sudah selesai dan kita sudah memiliki akun Microsoft Teams. Nah, di akun Microsoft Teams ini secara default-nya adalah kita sebagai admin. Tapi kita bisa juga sebagai member jika orang lain menginvite kita menjadi member di timnya mereka. Nah, selanjutnya di sini kalau teman-teman lihat, saya sudah punya dua akun yang berbeda. Di aplikasi desktop atau di Microsoft Desktop-nya ini yang saya daftar menggunakan akun Microsoft Outlook yang baru saja saya buat tadi. Kemudian di versi mobile atau di Android, ini saya mendaftar menggunakan email Gmail. Kita akan coba untuk menginvite akun Teams yang kita buat dengan Gmail tadi menjadi member di Microsoft Teams yang saya daftar menggunakan email Outlook ini ya. Di aplikasi desktop ini kita bisa menginvite atau menambahkan orang lain sebagai member tadi. Kita bisa klik di bagian invite people. Kemudian kita bisa menambahkan mereka menggunakan email ataupun copy link. Contoh di sini saya akan menggunakan copy link aja. Saya klik copy link, kemudian misalnya saya masukkan dulu di Notepad ya. Nah, link ini kita bagikan ke orang yang akan kita tambahkan atau kita invite menjadi member di tim kita. Di sini saya akan contohkan, saya akan menginvite akun Microsoft Teams yang saya buat di handphone atau di aplikasi Android ini ke tim yang saya buat di aplikasi desktop ya. Nah, selanjutnya kita tinggal share link ini ke orang yang akan kita invite menjadi tim di dalam akun Microsoft Teams kita. Oke, misalnya di sini saya akan mengirimkan link Microsoft Teams ini ke orang yang akan saya invite menjadi tim pada akun Microsoft Teams saya menggunakan email. Dan di sini kita akan coba cek emailnya. Di sini orang yang akan kita invite atau kita ajak bergabung menjadi tim pada akun Microsoft Teams kita, mereka harus mengklik link yang kita berikan tadi ya. Nah, mereka tinggal klik linknya dan mereka mungkin buka di browsernya mereka. Nah, kemudian mereka harus mengisi nama dan email. Jadi calon member pada Microsoft Teams kita harus mengisi nama dan email sesuai dengan email Microsoft Teams yang mereka buat ya. Kita tinggal isi email. Nah, kita tinggal isi nama dan email ya. healthy@gmail.com. Kemudian kita klik send request. Nah, selanjutnya di aplikasi kita, di mana kita sebagai admin ya. Nah, di sini akan muncul pada bagian invite people ini, ketika orang yang kita invite itu mengisi nama dan email, maka di akun Microsoft Teams kita akan muncul join request seperti ini. Nah, kita bisa cek pada bagian invite people, kemudian pada bagian pending request ya. Nah, di sini akan muncul ketika mereka sudah atau orang yang kita invite tadi sudah mengisi nama dan email, kemudian di akun Microsoft Teams kita sebagai admin akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tinggal klik approve. Nah, inilah yang membuat security Microsoft Teams ini menjadi lebih bagus daripada Zoom ya. Dimana kalau ada orang yang akan masuk ke dalam tim kita bisa memfilter pada bagian join request ini. Kita bisa approve ataupun kita bisa reject gitu ya. Orang yang akan kita invite menjadi member pada tim kita, mereka akan menerima email seperti ini. Selanjutnya teman-teman yang akan menjadi member pada tim kita harus mengklik join teams. Nah, kemudian ini akan masuk ke akun Microsoft Teams mereka masing-masing. Nah, selanjutnya mereka harus mengklik accept ya. Setelah kita sebagai admin tadi mengapprove joinnya mereka ya. Pada sisi calon member mereka harus klik accept seperti ini. Nah, kemudian buka menggunakan aplikasi Teams di sini. Kemudian kita diminta untuk sign in ulang. Member yang sudah kita approve join request-nya tadi, mereka harus sign in ulang ke aplikasi Microsoft Teams mereka masing-masing.
di sini kita masukkan password, kemudian sign in. Kemudian next, dan got it. Kemudian next, not no. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari sisi member, ya dari sisi member atau member dari tim kita, ya mereka memiliki seolah-olah mereka memiliki dua organization. Bisa dicek pada bagian kiri atas ini di aplikasi handphonenya masing-masing. Ya, kemudian di sini ada prodi kapal dan ada organisasi kita sendiri. Prodi kapal ini adalah kita sebagai member pada tim prodi kapal, di mana tim prodi kapal ini ownernya adalah akun yang saya buat menggunakan email Outlook, ya. Sedangkan membernya adalah akun pada aplikasi Android ini yang saya daftar menggunakan email Gmail. Nah, kita akan lihat dua sisi, ya, dari sisi owner dan dari sisi member, ya, dalam tim ini. Sebagai member ada beberapa setting yang harus kita lakukan. Di sini setting yang pertama, kita ke bagian setting, kemudian kita ke bagian messaging. Nah, kita on kan dua hal ini, ya, read receipt dan show channel list ini kita on kan. Pada saat kita meng-on-kan show channel list, biasanya kita akan diminta untuk login ulang, ya, atau relaunch ulang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dari sisi member, kita sebagai member pada suatu tim, ya, atau pada sebuah tim. Kemudian teman-teman bisa lihat ke bagian paling bawah, di sini ada Teams, tulisannya Teams. Di bawah ini ada beberapa panel, di bawah ini kita ke bagian Teams. Nah, kita adalah bagian dari tim prodi kapal ini. Nah, di sini kita bisa chatting, kita bisa mengirimkan file dan lain sebagainya. Nah, dari sisi admin ini kita bisa menambahkan channel yang baru. Contohnya di sini kita akan add channel. Misalnya saya akan add channel mata kuliah, ya. Misalnya mata kuliah 1. Nah, di sini saya akan buat menjadi privat. Kemudian kita klik next. Untuk menambah member pada channel ini bisa kita langsung add pada bagian ini, ya, pada saat kita membuat channel tadi. Misalnya kita langsung add seperti ini. Nah, di sini sudah muncul channelnya dan biasanya tulisannya gembok seperti ini. Ini artinya privat, ya. Nah, kita bisa menambahkan juga member di dalam channel ini dari tim yang sudah kita masukkan. Ya, tim yang sudah kita tambahkan ke dalam akun Microsoft Teams kita itu bisa kita tambahkan lagi mereka ke dalam channel yang sudah kita buat. Untuk menambah member ke dalam channel, kita bisa klik tanda more ini, ya. Kemudian kita di sini kita klik add member. Nah, kita bisa type namanya di sini, ya. Misalnya tadi saya sudah add ini. Oke, kemudian kita klik add, ya. Oke, kita close. Nah, dari sisi member, karena mereka kita invite sebagai member dari channel ini, maka di akun Microsoft Teams-nya mereka juga akan muncul seperti ini, ya. Nah, pada setiap channel yang sudah kita buat di sini, kita bisa melakukan chatting, atau kita bisa mengirimkan file misalnya, atau kita bisa membuat video conference. Nah, di sini ada pilihan Meet Now. Ini bisa kita gunakan, fitur ini bisa kita gunakan untuk membuat video conference. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Bertemu lagi nanti di video-video yang lain untuk masalah tutorial-tutorial seperti ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Ya, kalau memang dalam video ini ada terdapat kesalahan penjelasan ataupun kekurangan, silakan tulis di kolom komentar, mungkin nanti bisa saya perbaiki. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Saya tutup, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.